Anak tunagrahita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anak tunagrahita yang mencakup 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian, 2 klasifikasi dan karakteristik, 3 dampak, dan 4 pendidikan dan pelayanan bagi anak tunagrahita. Pengertian anak tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Kata tunagrahita sendiri merupakan istilah lain dari sebutan disabilitas intelektual. Penyebab kondisi ini umumnya dikaitkan dengan masalah selama kehamilan maupun setelah anak dilahirkan. Menurut Aprodita tahun 2012, berdasarkan pada tingkat IQ anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Tunagrahita ringan dengan IQ 51-70, B. Tunagrahita sedang dengan IQ 36-51, C. Tunagrahita berat dengan IQ 20-35, dan D. Tunagrahita sangat berat IQ di bawah 20. Berikut ini beberapa macam karakteristik dan ciri tunagrahita. Keterbatasan intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan-keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru. Belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Ciri anak tunagrahita yang selanjutnya adalah keterbatasan sosial. Di samping memiliki keterbatasan intelijensi, anak tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan bergaul di masyarakat. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk membantu mereka berinteraksi dengan lingkungan. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya. Ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. Yang selanjutnya adalah keterbatasan fungsi mental. Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten di dalamnya dari hari ke hari. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Menurut Jatirinarki, pada bukunya Anak Berkebutuhan Khusus menuturkan beberapa dampak pada anak tunagrahita. Yang pertama, terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Terlebih, kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo daripada dengan pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama, mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir dan lapang minatnya sedikit. Yang selanjutnya adalah sosial atau emosional. Dampak sosial emosional anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya, ataupun masyarakat yang masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat berbuat sesuatu karena ketunagrahitaannya. Berikut adalah pendidikan dan pelayanan pada anak tunagrahita. Beberapa model layanan pendidikan bagi anak tunagrahita antara lain adalah 1. Pendidikan sekolah luar biasa atau SLB, C, dan C1. SLB bagian C adalah sekolah luar biasa untuk tunagrahita yang individu yang memiliki intelijensi yang signifikan di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Pembelajaran untuk tunagrahita ditujukan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Yang kedua, pendidikan terpadu.
anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler pada sekolah reguler. Jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan, akan mendapat bimbingan dari guru pembimbing khusus dari SLB terdekat. 3. Program sekolah di rumah. Program ini ditujukan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasan, misal sakit. Nah, selanjutnya ada panti atau gria rehabilitasi. Panti ini ditujukan bagi anak tunagrahita berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Yang kelima ada pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan pada sekolah reguler. Jadi, anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Yang keenam ada layanan pembelajaran khusus. Menurut Smith tahun 2009 menyebutkan layanan pembelajaran khusus bagi anak terbelakang mental jika ingin berhasil secara akademis, sosial, dan kejuruan. Model layanan pendidikan bagi anak tunagrahita dengan tipe Down syndrome. Anak tunagrahita dengan Down syndrome biasanya merupakan pembelajaran visual. Menurut Kurmin dalam Mangunsong tahun 2009.